Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13, PPK, dan P5 pada IKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Novikasari, MPM 5021070, kelas 5C, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Yang pertama yang kita bahas adalah konsep pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik. Pembelajaran IPS berbasis tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang dikemas dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran IPS berbasis tematik adalah pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran IPS dalam satu tema. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik tentang konsep-konsep IPS. Selanjutnya, perkembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK. Pembelajaran IPS berbasis tematik atau PPK adalah pembelajaran IPS yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter atau disingkat dengan PPK. Pembelajaran IPS berbasis tematik PPK dapat dilakukan dengan cara menggabungkan materi IPS dengan materi PPK. Misalnya, materi IPS tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai PPK seperti cinta tanah air, sikap jujur, dan kerja keras. Pembelajaran IPS berbasis tematik PPK memiliki beberapa manfaat, yaitu menjadikan pembelajaran IPS lebih bermakna dan menarik bagi siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah, membantu siswa mengembangkan sikap dan perilaku yang positif. Untuk menerapkan pembelajaran IPS berbasis tematik PPK, guru harus mempersiapkan materi dan metode pembelajaran yang sesuai. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat belajar dengan optimal. Pada kurikulum 2013, pembelajaran IPS berbasis tematik dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran abad 21, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang terakhir, pembelajaran berbasis keterampilan abad 21. Hanya pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik P5 pada IKM. Pembelajaran IPS berbasis pada IKM merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS berbasis tematik P5 adalah pembelajaran IPS yang dikaitkan dengan tema-tema kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengalaman dan minat peserta didik. P5 pada IKM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disingkat dengan HOS. Penerapan P5 pada pembelajaran IPS berbasis tematik. Yang pertama, persiapan. Pada langkah ini, guru mempersiapkan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Guru juga menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, pemahaman. Pada langkah ini, guru memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang materi pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang ketiga, pemrosesan. Pada langkah ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memproses materi pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai kegiatan. Yang keempat, penguatan. Pada langkah ini, guru memberikan penguatan kepada peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah diproses. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang terakhir, refleksi. Pada langkah ini, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Pembelajaran IPS berbasis tematik P5 memiliki beberapa karakteristik, yaitu berpusat pada peserta didik. Pembelajaran ini berfokus pada peserta didik sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Yang kedua, berbasis tema. Pembelajaran ini dikaitkan dengan tema-tema kehidupan sehari-hari yang relevan dengan pengalaman dan minat peserta didik.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, interaktif. Pembelajaran ini melibatkan berbagai aktivitas yang mendorong peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungan, teman sebaya, dan guru. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi peserta didik. Yang terakhir, menyeluruh. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara utuh. Selanjutnya, implementasi pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 dan IKN. Yang kita bahas yang pertama yaitu implementasi pembelajaran IPS berbasis tematik K13. Guru harus dapat mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar IPS dalam tema-tema tertentu. Misalnya, tema budaya dapat mengintegrasi KD IPS tentang keragaman budaya, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Yang kedua, implementasi pembelajaran IPS berbasis tematik IKM. Guru dapat menggunakan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran IPS. Misalnya, guru dapat menggunakan media pembelajaran digital untuk menyajikan materi pembelajaran. Jadi, kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa pembelajaran IPS berbasis tematik K13 dan IKM merupakan dua pendekatan pembelajaran IPS yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 atau PPK dan P5 pada IKM merupakan dua pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kedua pendekatan ini dapat diintegrasikan untuk menghasilkan pembelajaran IPS yang lebih efektif dan bermakna. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.